Pada kualifikasi Piala Dunia Swedia tahun 1958, Indonesia menempati grup 1 zona Asia dan Afrika pada putaran awal. Langkah Indonesia berjalan mulus setelah menang walkout atas Taiwan. Kemudian pada kualifikasi 1, timnas Indonesia berhadapan dengan Cina lewat sistem kandang tandang. Pada pertandingan pertama yang digelar di Jakarta, Indonesia menang 2-0 berkat gol Andi Ramang menit 47 dan menit 80. Sedangkan pada pertemuan kedua, Cina menang 4-3 di kandang sendiri. Kedua tim akhirnya menjalani laga playoff di Yangon dan berakhir dengan skor imbang. Dengan begitu, Indonesia berhak lolos ke fase berikutnya. Di fase selanjutnya, Indonesia bergabung dengan Sudan, Mesir, dan Israel pada babak kualifikasi akhir. Indonesia pada waktu itu tidak mengakui kedaulatan Israel, sehingga meminta FIFA menggelar pertandingan di tempat netral. Berbeda dengan sikap pemerintah yang menolak pertandingan kontra Israel, PSSI berharap timnas dapat terus mengikuti laga di kualifikasi Piala Dunia tahun 1958. Dalam rapat kongres di Padang, PSSI mengajukan resolusi terkait duel kedua kesebelasan. Dalam resolusi tersebut, PSSI meminta pemerintah meninjau kembali penolakan terhadap laga menghadapi Israel. PSSI menilai penolakan tersebut justru akan memunculkan ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah. Rombongan PSSI kemudian berangkat ke Swiss untuk bertemu dengan Ketua Komite Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1958, Ernst Thommen. PSSI mengajukan 3 poin proposal kepada FIFA terkait penyelenggaraan laga Indonesia vs Israel. Pertama, untuk mengadakan 2 pertandingan di Hong Kong, Singapura, Roma, Belgrade, atau negara netral lainnya yang dapat diterima Israel. Kedua, PSSI bersedia membayar biaya tim nasional Israel sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 peraturan FIFA apabila hasil dari semua pertandingan setelah dikurangi biaya yang diperlukan, tidak cukup untuk menutupi biaya yang dikeluarkan pihak Israel. Setelah dikurangi biaya untuk tim Indonesia dan Israel, serta biaya lain yang diperlukan, keuntungan dibagi rata kedua pihak. Ketiga, perihal wasit pertandingan, PSSI mengajukan juru adil yang berasal dari Italia, sementara hakim garis bisa dipilih dari hakim garis lokal yang diakui FIFA. Pihak FIFA menyampaikan balasan proposal PSSI dan bersikukuh dengan sikap sebelumnya. Timnas Israel ingin supaya pertandingan kandang mereka digelar di Tel Aviv, sementara untuk leg kedua di tempat netral. Sikap keras kepala Israel itu menjadi jalan buntu buat PSSI. Indonesia dan Israel tidak mencapai kesepakatan sesuai tenggat waktu dari FIFA. Komite Eksekutif FIFA memutuskan mencoret Indonesia dari kualifikasi Piala Dunia dan dianggap mengundurkan diri lantaran tak menyelenggarakan laga kontra Israel dengan alasan politik. Gugurnya Indonesia di babak kualifikasi membuat Israel melaju ke putaran akhir zona Asia Afrika tanpa melakoni pertandingan. Sejak fase pertama, di partai puncak kualifikasi, Israel bertemu Sudan. Sudan menolak bermain di putaran akhir kualifikasi akibat boikot Liga Arab kepada Israel. Alhasil, Israel menjadi pemenang zona Asia Afrika dan lolos ke Piala Dunia tahun 1958 tanpa pernah menginjak lapangan. Lolosnya Israel tanpa menjalani pertandingan satupun bertabrakan dengan aturan FIFA yang mensyaratkan tim yang lolos ke Piala Dunia minimal mengikuti 1 pertandingan kualifikasi. Pada akhirnya, FIFA memutuskan Israel harus bertanding memperebutkan tiket ke Piala Dunia tahun 1958 di Swedia dengan menghadapi tim yang tak lolos zona Eropa tapi memiliki nilai tertinggi di fase kualifikasi. Jatah tersebut jatuh kepada timnas Wales. Duel Israel versus Wales digelar 2 leg pada 15 Januari tahun 1958 di Tel Aviv, serta 5 Februari tahun 1958 di Cardiff. Wales sukses memenangkan 2 pertandingan itu dengan skor identik 2-0 sehingga berhak atas 1 tempat di Piala Dunia tahun 1958. Piala Dunia tahun 1958 adalah tempat lahirnya legenda sepak bola asal Brazil,
sepele, dan perlu kita ketahui bahwa Timnas Indonesia pada saat itu merupakan raksasa Asia dan sedang dalam masa kejayaannya. Kegagalan Indonesia bermain dalam Piala Dunia terasa begitu menyakitkan. Karena pada masa itu, Timnas Indonesia adalah macan Asia yang sedang dalam masa jayanya. Terlebih sejak saat itu Timnas Indonesia dan Piala Dunia bagaikan mimpi yang belum juga kesampaian sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan Timnas Indonesia dapat tampil di Piala Dunia yang akan datang. Amin.